alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Kapolres Sleman. Jawabannya bahwa dalam perkembangan perkara, hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan, menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban menjadi pemepeten hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya dua temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok, yakni antara benturan dari belakang sebuah mobil yang dikendarai secara tidak wajar dengan motor korban yang berada di dalam jalurnya. Untuk demikian, sebagaimana komitmen kami di awal, turut kami sertakan dalam konstruksi perbuatan tersebut adalah rangkaian kejadian penjamretan, agar kiranya ahli juga dapat memberikan keterangan objektif terhadap si pengemudi. Jadi semua bahan kami berikan kepada ahli. Atas hal tersebut, ahli berpendapat bahwa memang dapat diduga adanya sebuah perbuatan pembelaan diri yang melampaui batas yang dapat menjadi alasan hapusnya pidana. Meskipun demikian, harus dibuktikan terlebih dahulu rumusan delik pasal 49 ayat 1 dan atau 2 sebagaimana pembuktian rumusan delik pidana lalu lintas angkutan jalan yang disangkakan. Penyidik juga telah memeriksa saksi ahli dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ahli menyampaikan bahwa tindakan pengemudi mengemudikan kendaraan di jalan telah mengabaikan kaidah berlalu lintas dengan cara memepet dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga dapat dikategorikan mengemudikan dengan tidak wajar. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang ada di ruangan ini, atas produk hukum yang baru saja diundangkan, yang mana pada KUHP baru ini, sekarang kepolisian dapat melaksanakan penawaran restoratif secara aktif kepada para pihak. Polisi dapat melaksanakan inisiator dan fasilitator. Akhir kata kami sampaikan kepada semuanya bahwa dalam hal ini kami sudah berupaya maksimal mungkin membuat seterang-terangannya kejadian sebelumnya dalam bentuk profesionalisme kami. Upaya-upaya yang dilakukan selama proses berjalan saya rasa sudah kami lakukan berdasarkan prinsip due process law serta mengedepankan hak-hak tersangka tanpa melanggar batas kewenangan kami. Pelanggaran sebatas kewenangan yang kami maksud tersebut tentu kami hindari agar tidak terjadi kesewenangan dalam proses peradilan pidana yang kami emban. Kami mohon maaf juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik. Kepada publik semuanya, percayalah kami juga sama terkejutnya ketika banyak opini menyatakan kami melakukan penahanan terhadap tersangka. Sementara pada faktanya bahkan ketika kuasa hukum meninggal dunia atau pelaku jambret bersurat kepada kami merasa keberatan saudara Hoki tidak dilakukan penahanan serta memohon agar kami melakukan penahanan terhadap saudara Hoki, kami tetap berpegang teguh tidak melakukan penahanan kepada beliau. Demikian yang kami jelaskan. Kami aturkan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan ruang aspirasi terkait permasalahan ini. Kami aturkan pula ucapan terima kasih kepada semua yang ada di sini, kepada netizen masyarakat Indonesia. Tentunya kami juga memohon maaf atas permasalahan ini sehingga menjadi perhatian publik. Pada kesempatan ini kami ulangi, kami mohon maaf
kami akan bekerja sebaik mungkin dalam melaksanakan dan menyelesaikan perkara ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum ke Pak Kajari, Pak, saya jadi semakin jelas gitu loh, bahwa sejak awal bermasalah. Ini kan nggak ada penganiayaan. Tadi dia main tuduh, katanya ditendang, nggak terbukti. Keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah, namanya ngejar maling. Gimana menghentikannya? Dalam rangka menyelamatkan harta bendanya. Lalu dia akhirnya menabrak tembok gitu kan. Jadi kewenangan Bapak betul, Bapak nggak bisa memutus siapa salah siapa benar. Tapi kewenangan Bapak ya menyatakan ini ada pidana atau tidak sejak awal bisa, Pak. Ya, memang kewenangan Bapak. Tapi secara akal sehat ini bukan tindak pidana. Mestinya sejak awal begitu. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti dijawab ya. Tapi kami di sini Pak, ya, Bapak punya kewenangan, kami punya kewenangan Pak. Ya, Bapak silakan menyatakan kewenangan, tapi nanti kami juga punya kewenangan Pak. Silakan Pak Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang mulia Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH. Sejak kapan jadi Kapolres Anda? Dihidupin Pak. Ya. Siap Januari tahun lalu, Bapak. 1 tahun ya. Siap. Anda sebelum jadi Kapolres sudah di asesmen belum? Siap, izin kami pada saat Kapolres masih AKBP juga sudah asesmen, Bapak. Sudah. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Siap, sudah baca, Bapak. KUHP undang nomor berapa? KUHP yang baru itu nomor berapa? Nomor Kalau sudah Anda sudah baca nomor berapa? nomor 1. Iya nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003, Bapak. 2023. KUHP 2023. Ulangi. 25. Saya tanya Anda karena ada kaitannya nanti di pasal di KUHP. Berlakunya kapan sih itu KUHP dengan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Harus melihat sesuatu gitu loh. Nah, sudah disampaikan oleh Pak Riwanto tadi bahwa Pak Kapolri sudah baca pasal 34 KUHP. Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang undang-undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Bapak. Pasal 34. Saya yang baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Anda kok Kapolres sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Oke, saya bacakan pasal 34 ya. Pasal 34, setiap orang
yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan ketika yang melawan hukum terhadap diri atau terhadap diri sendiri atau orang lain. Kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu kalau Anda belum jelas, saya bacakan pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Orma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang gak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Bagaimana? Jadi maksud saya begini Pak Kapolres dan Pak Kajari. Ini bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang